Selamat datang semuanya, kembali lagi dengan saya Yusuf yang akan menemani kalian dimanapun dan kemanapun kalian berada dalam acara yang akan mengulas mengenai kisah sejarah dalam balutan mistis, yaitu dengan rintik, riwayat, dan telisik. Pada episode kali ini, Rintik akan mengulas mengenai salah satu tempat bersejarah di kota Surakarta, yaitu Gedung Argo Budaya. Argo Budaya merupakan salah satu tempat pertunjukan yang berlokasi di Kentingan, Jebres, Surakarta, tepatnya berada di dalam kampus Kentingan UNS. Argo Budaya sendiri sebagai ruang pentas terbuka tertua di kota Surakarta telah berdiri sejak tahun 1981. Argo Budaya kerap kali diselimuti dengan cerita-cerita mistis yang menyebar di kalangan mahasiswa UNS. Ada yang mengatakan bahwa Argo Budaya merupakan tempat yang angker. Ada salah satu sosok penunggu bernama Nyah Rewel yang dikabarkan makamnya hingga saat ini tidak bisa dipindah. Itu tadi untuk topik yang akan kita ulas pada hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan salah satu budayawan sekaligus sastrawan yang cukup bersinggungan langsung dengan hal mistis seperti itu. Mari kita sambut Kanjeng Nuki. Selamat sore Kanjeng Nuki. Selamat sore. Sehat, Ibu. Terima kasih atas kesediaannya untuk Kanjeng Nuki bisa di sini. Senang sekali rasanya. Mungkin setelah ini langsung saya sampaikan terkait apa aja yang harus kita ulas pada hari ini. Baik, yang pertama mungkin Kanjeng Nuki, ingin saya tanyakan itu bagaimana Argo Budaya ini bisa terbentuk sampai sekarang ini. Apa sejarah panjang yang membentuk Argo Budaya hingga sampai saat ini? Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Iya. Argo Budaya sendiri menempati sebuah lereng bukit ya, atau yang dulu disebut dengan Gunung Kendil pada waktu itu. Dan Argo Budaya menempati tempat yang dulunya memang dihindari oleh banyak orang. Dan pada kesempatan ini kita mungkin bisa lebih menarik ke belakang lagi ya, di mana pada waktu zaman dahulu ketika Argo Budaya itu sendiri dipakai oleh domisili seorang menantu dari Raja Pakubono pertama, yaitu Pangeran Suronegoro, seorang komandan pasukan gajah dan berkuda pada zaman Raton Kartosuro pada waktu itu. Desa Solo sendiri sebelum menjadi Surakarta merupakan tempat yang sangat berawa dan ya mestinya angker ya, karena tempat-tempat yang sepi dan jauh dari pemukiman itu memang jarang untuk dijamah orang. Nah, selepas dari Pangeran Suronegoro itu sedo, daerah Kentingan ini atau sekarang yang kita tempati sebagai kenal sebagai kampus UNS ini, kemudian juga dipakai untuk pusat pengintaian pasukan Diponegoro pada zaman Perang Jawa tahun 1825 1830. Karena dahulu memang ketika kita berada di Bukit Kendil ini, kita bisa memandang ke selatan dari benteng Vastanburg. Jadi pasukan Diponegoro yang pada waktu itu dikepali oleh Ki Jaya Mustopo, seorang kepala tentara sandi yang jumlahnya dulu 7 orang, itu bisa mengawasi benteng dan bisa mengetahui pergerakan POJ manakala POJ berusaha mendekati benteng itu. Karena memang Gunung Kendil pada waktu itu memang dikelilingi sungai, ada rawa-rawa dan sebagainya, jadi sulit sekali untuk dicapai dari Surakarta. Dan selepas dari Perang Diponegoro itu sendiri, kemudian pada perkiraan abad 20 ya, awal abad 20-an, daerah Gunung Kendil kemudian dijadikan semacam pong atau makam Tionghoa. Dan akhirnya pada tahun 1976-78 ini dijadikan kampus Kentingan. Ya. Oke. Menarik sekali bagaimana kita melihat peralihan Argo Budaya ini dari yang semula menjadi tempat tinggal pangeran, setelah itu menjadi tempat pengintaian dan sempat juga menjadi bong atau makam Tionghoa. Menurut saya itu merupakan peralihan yang cukup masif. Setelah itu sempat disinggung oleh Kanjeng juga bahwasanya Argo Budaya ini atau sebelumnya Gunung Kendil ini
ini terkenal dengan wingitnya. Tuh mungkin bisa dijelaskan seperti yang saya awal tadi sudah singgung bahwasanya ada salah satu peninggu yang sejak dahulu itu sangat sulit untuk dipindah, yaitu yang rewel. Mungkin aspek itu bisa dijelaskan, silakan. Ya, di sekitar Kentingan ini memang selepas Perang Jawa memang ada masa jeda sekitar ya hampir 100 tahun, kemudian baru dipakai untuk bong ya, karena keberadaan bong yang pertama kali itu memang belum ada catatan. Karena teman-teman dari akademisi juga kemarin yang saya tanyakan memang ketika ada observasi mengenai makam yang pertama di sini memang sudah keburu diratakan di Orde Baru pada waktu itu, karena memang tahu sendiri Orde Baru memang tidak menyukai sesuatu yang berbau Tionghoa. Dan kemudian diratakan dan kita tidak mengetahui tepatnya kapan bong ini dibuat atau dipakai untuk pemakaman Tionghoa. Untuk keberadaannya rewel di Gunung Kendil ini memang saya dengar memang dari saya kecil memang santer ya, karena dulu kenapa disebutnya rewel karena konon beliau memang salah satu ketika hidup empat ya disiplin ya, bilang disiplin ya, mengatakan rewel dalam hitungan dagang atau apa biasanya lebih disiplin seperti itu. Tapi untuk penampakan mistisnya lebih ke suara-suara teriakan dari area Gunung Kendil itu, atau bahkan kalau mungkin lebih beruntung itu mungkin malah bisa ditemui beliau dengan beliau menampakkan atau menyeberang di jalan yang ada sekarang. Dan karena di lingkungan Gunung Kendil itu nyaris sampai tahun 90-an lah, itu 80-90 di awal-awal itu memang nyaris dijamah oleh manusia, kemudian dibuat suatu tempat untuk pertunjukan yang harapannya itu menjadi satu keramaian biar tidak sepi. Oke, siap, menarik sekali. Mungkin bisa disimpan lagi untuk pandangan dari Kanjeng Nuki, karena setelah ini saya akan meminta nih mengulik terkait dua narasumber kita yang bersinggungan langsung dengan Argo Budaya ini. Mari kita saksikan untuk video kali ini. Mungkin bisa perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikul Hakim, bisa dipanggil Hakim. Saya dari Prodi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil angkatan 2021. H-1 ya, sekalian gladi bersih. Sebelumnya gladi bersih itu biasanya kita selamatan dulu, kita melingkar dulu, berdoa, ya ada tumpeng dan ada makan-makan lain. Pokoknya secara Islam Jawa lah gitu. BKT sendiri ya, sepengalaman saya di BKT selama kurang lebih 2 tahun ini, mesti kalau di Argo, terutama di Argo itu masih ada sesajinya juga. Hari Tari Dunia HTD itu kan pakai sini, itu rekamannya udah kayak pentas beneran, udah pakai lampu, udah pakai penari full penari gitu. Itu sebelum acara itu sampai gimana, jam 10-an trouble terus lampunya buat mesti trouble terus. Oke. Jadi nama saya Isifanya Bernadetta Eulia Bunga. Teman-teman biasa panggil saya Isifanya, Isi atau Fanya. Kebetulan saya terakhir itu jadi ketua pelaksana di acara ospek jurusan namanya Kutarama yang berlangsung 3 kali, tanggal 10, tanggal 23 dan tanggal 24. Kebetulan buat puncak acaranya tanggal 24 itu ada di Argo Budaya. Untuk hari-harinya sendiri dari awal nggak ada gangguan karena ya puji Tuhannya berjalan dengan lancar. Tapi ketika akhir dari maba-mabanya sendiri mulai ada yang mengeluh kayak ya capek mungkin kan, terus ada juga yang mengeluh melihat sesuatu dan segala macam. Terus dari panitia juga beberapa aku dengar cerita badannya berat, jadi jam lebih tepatnya aku udah lupa, tapi kemungkinan besar sebelum jam 11 malam itu ketika mabanya udah pada pulang, udah saatnya buat foto panitia di depan sini. Ketika aku panggilin panitia pakai HT itu masih pada gak dengerin, terus aku inisiatif ke belakang di yang bagian lorong itu. Di lorong itu kan sini ada ruangan, sini ada ruang juga. Nah ini aku di tengah, udah mau niat manggil temanku yang di sini, tiba-tiba bentar maaf ya.
tiba-tiba di belakang ini kan kalau ada ke sana langsung tembok yang tembok yang ada ya itu, terus atasnya langsung bungkit lah. Di situ pikiranku juga nggak kosong, aku lagi fokus, nggak yang capek atau gimana. Aku ngeliat kepala terbalik dengan keadaan rambutnya di bawah kayak gitu, terus nggak bisa teriak dan cuma bisa nangis. Terus akhirnya dibawa sama temanku ke Fakultas Ilmu Budaya. Terus untuk acara di Argo Budaya juga, setahu saya juga harus pakai sajen dan segala macam. Saya sempat bertanya ke teman saya yang menurut saya paham sama hal kayak gitu. Kebetulan dia juga yang mengurusi perihal sajen. Ketika saya tanya, beliau malah jawab kalau tokohnya di sini yang sebutannya Nyah Rewel itu bukan yang saya lihat. Justru yang saya lihat itu merupakan sosok lain gitu. Terus saya tanya juga apakah sosok itu mengikuti saya, tapi jawabannya enggak, aman. Oke, baik itu tadi hasil wawancara dengan dua narasumber kami. Mungkin saya langsung berikan kepada Kanjeng Nuki memberikan pandangan terkait hal tersebut. Silakan Kanjeng Nuki. Iya. Tentang cerita-cerita mistis yang menyelimuti Gunung Kendil ya atau Argo Budaya itu memang lebih banyak di sektor listrik ya biasanya. Jadi ketika saya kecil menari di situ pun memang beberapa kali mati lampu memang. Jadi memang mati lampu, ada penggerak genset itu dulu, itu juga kemudian trouble juga. Seperti itu kira-kira. Jadi sesuatu yang berhubungan biasanya dengan kelistrikan di situ. Kalau untuk masalah ada yang kesurupan atau apa gitu, biasanya memang memasuki orang-orang yang kondisi fisiknya memang ketika drop itu memang masuk seperti itu. Karena tempat itu bukan hanya kita bicara mengenai Gunung Kendil ya, ini mungkin saya lebih melebar ke daerah rawa yang sekarang dipakai sebagai danau. Danau itu dulu rawa. Nah di rawa itu sendiri betulnya banyak. Itu lebih banyak di situ daripada yang di Gunung Kendil sebetulnya. Jadi entitas-entitas itu kemudian menyeberang dan kemudian mereka melakukan satu kayak gangguan-gangguan iseng gitu seperti itu. Biasanya kalau manusianya sendiri lebih siap dalam artian kita kan juga makhluk yang lebih tinggi ya derajatnya. Kita sebetulnya tidak perlu takut karena ketika kita takut mereka akan lebih gampang menyerang. Oke, menarik sekali. Kita dapat melihat bahwasanya dua video tersebut langsung menampilkan bagaimana orang-orang yang langsung bersinggungan dengan Argo Budaya ini. Dan kita juga melihat dua pandangan berbeda. Mereka itu merasakan langsung adanya hal-hal tersebut, hal yang konon katanya bersifat mistis tersebut di Argo Budaya. Itu tadi. Mungkin setelah ini saya meminta pesan untuk kawan-kawan penonton yang menyaksikan acara hari ini untuk bagaimana apabila ingin melaksanakan acara mungkin di Argo Budaya untuk khusus mahasiswa. Mungkin silakan Kanjeng, apakah ada pesan-pesan khusus? Mungkin teman-teman atau masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan di sana ya kita hidup berdampingan dengan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan ya. Itu dalam semua agama juga disinggung mengenai itu. Di kebudayaan Jawa kan ada istilah wilujengan ya. Dalam artian kayak selamatan saling menyapa baik dengan yang tidak kelihatan maupun dengan bumi itu sendiri. Karena bumi itu sendiri adalah juga entitas yang hidup yang merawat kita juga merawat dia juga. Kita saling ada komunikasi juga, enggak apa-apa. Dan monggo kalau mau memakai tempat itu, karena selama kita memakai norma-norma yang baik di tempat itu, tidak ada hal yang melanggar norma dalam artian tidak ada perilaku yang menyimpang dalam artian tidak senonoh dan sebagainya atau omongan yang enggak baik. Saya kira di situ akan baik-baik saja. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas pesan dan insight pada hari ini. Terima kasih banyak Kanjeng Nuki. Semoga lain kali kita dapat
bekerja sama lagi, dapat berjumpa dengan Kanjeng Nuki, sehat-sehat selalu. Amin. Baik, itu tadi kawan-kawan semua terkait ulasan mengenai argo budaya. Kita sebagai manusia dituntut untuk selalu dapat berdampingan dengan hal-hal tersebut. Semoga dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Nantikan episode-episode lainnya. Setiap tempat punya riwayat. Setiap riwayat punya makna tersirat. Saya Yusuf mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.